Halo Tribuners, saya Lisa Lestari di update wisata Belitung. Berita wisata hari ini yaitu mengenai Maras Tahun, tradisi Belitung yang melegenda di era modernisasi. Di era modernisasi seperti sekarang ini, Belitung masih memelihara tradisi leluhurnya yakni upacara Maras Tahun. Maras Tahun adalah upacara yang dilakukan petani sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas panen padi ladang. Upacara Maras Tahun ini terkait erat dengan ladang berpindah yang dalam bahasa Belitungnya disebut ume. Untuk berladang atau berume, seseorang selalu berhubungan dengan dukun kampung. Peran dukun kampung dalam berume sangat besar, mulai dari menentukan tempat sampai dengan berakhirnya panen padi. Ucapan rasa syukur ini juga mereka sampaikan kepada dukun kampung, karena mereka menganggap peran dukun kampung sangat besar. Mereka menghargai dukun kampung dengan cara memberi hasilnya dari ladang berupa beras baru. Besarnya pemberian setiap orang yang berladang tergantung pada hasil panen dan kesepakatan di antara mereka. Sebagai rasa syukur lainnya, mereka juga mengadakan hiburan dengan cara mempertunjukkan kesenian daerah seperti lesong batang panjang, beripat bergong, campak darat, dan lain sebagainya. Tradisi Maras Tahun berasal dari masyarakat Belitung yang menempati bagian pesisir atau pedalaman daratan yang hidup berkelompok menempati wilayah pemukiman yang disebut Kubok dan Parong. Penghuni Kubok merupakan komunitas kecil yang berasal dari sebuah keluarga, kemudian berkembang menjadi beberapa keluarga hingga membentuk perkampungan kecil yang disebut Kubok. Sementara penghuni Parong merupakan komunitas keluarga yang tidak berasal dari satu keluarga, melainkan dari beberapa keluarga dengan jumlah yang lebih besar sehingga membentuk sebuah perkampungan. Baik Parong maupun Kubok dipimpin seorang ketua adat yang dituakan, disebut Kepala Parong dan Kepala Kubok. Dituakan artinya memiliki keahlian, seperti ilmu perdukunan. Karenanya mereka menjadi ketua kelompok, secara otomatis mereka juga merangkap menjadi dukun yang melindungi warganya, disebut dengan dukun kampung. Pola ini terus mengalir hingga saat ini. Setiap kampung harus tetap memiliki seorang dukun kampung. Di sampingnya ada lurah atau kepala desa sebagai pimpinan politis administratifnya. Kubok dan Parong kemudian membuka hutan untuk berladang padi tegalan sebagai sumber makanan utama penduduk Belitung. Sebagai rasa syukur atas panen inilah diadakan perhelatan ritual Maras Tahun pada setiap tahunnya. Dalam rasa syukur ini dimintakan pada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan warga dan keberhasilan panen di tahun yang akan datang. Maras Tahun digelar untuk memperingati agenda 1 tahunan pesta rakyat merayakan masa panen raya. Biasanya perayaan Maras Tahun bisa berlangsung 3 hingga 7 hari dengan hari terakhir sebagai puncak perayaan. Selain menjadi tradisi leluhur yang hingga kini masih dilestarikan, makna dari Maras Tahun bisa dilihat dari beberapa sisi positif lainnya, di antara lain nilai religi, sosial, dan seni. Sehingga dengan begitu, kaum muda-mudi Belitung tidak hanya tahu soal perkembangan zaman saja, namun mereka juga diberi pengetahuan tentang budaya serta tradisi di tanah kelahiran mereka tersebut. Baik Tribuners, demikian update wisata Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.